Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Putri Salma, NPM 20510300240, Prodi Akuntansi Syariah, kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi UAS mata kuliah Fikih Muamalah. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia yang terbit pada tahun 2020 dengan nomor EISSN 26214105 volume 3 nomor 2 tahun 2020 dengan halaman 328 sampai 343. Jurnal ini ditulis oleh Dia Sulistiani, Nur Askin, Sugianto, dan Bambang Sadono. Jurnal ini dipublikasikan oleh Jurnal USM melalui review Magister Hukum Universitas Semarang. Tanggal review yaitu 12 Januari 2022. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dapat kita lihat pada bagian abstrak dari jurnal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengembangan wakaf uang yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf. Lalu permasalahan dalam jurnal ini adalah yang pertama, bagaimana pengembangan wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Lalu yang kedua adalah bagaimana kendala dan solusi pengembangan wakaf uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Seperti jurnal pada umumnya, yang pertama pasti terdapat pendahuluan, yaitu latar belakang. Wakaf merupakan salah satu dari amal jariah yang diajarkan dalam hukum Islam dalam menyalurkan rezeki yang diberikan Allah kepada hambanya. Wakaf uang sendiri adalah salah satu bentuk wakaf yang baru di Indonesia. Meskipun demikian, di beberapa negara telah melakukan pengkajian dan pengembangan mengenai wakaf uang tersebut. Wakaf berupa uang sebenarnya sudah mulai ada sejak masa Mamluk, mengingat uang merupakan bentuk wakaf yang potensial dalam pengembangannya. Dalam jurnal ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis dan normatif, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian jurnal ini adalah di Indonesia pengembangan wakaf tunai didasari pada Undang-Undang Wakaf. Kelahiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada prinsipnya mengatur masalah wakaf. Nah, pengembangan wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mencangkup penghimpunan dana wakaf, pengelolaan wakaf uang, dan pendistribusian hasil wakaf tunai. Pengelolaan wakaf uang hanya diatur oleh Direktorat di bawah Kementerian Agama selaku pengawas. Lembaga lain yang terkait dengan pengelolaan wakaf uang adalah Badan Wakaf Indonesia atau BWI selaku regulator sekaligus pengelola dana wakaf atau Nasir atau pengelola dana wakaf, dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang atau LKSPWU sebagai pihak yang menerima dan mengumpulkan dana wakaf. Hasil penelitian yang selanjutnya adalah kendala pengembangan wakaf uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang. Dengan solusi, BWI bersama pihak terkait dalam hal ini adalah LKSPWU maupun Nazir harus mensosialisasikan hukum wakaf tunai pada masyarakat. Lalu, kendala yang selanjutnya adalah kurang profesionalnya Nasir dalam pengelolaan wakaf uang. Solusinya adalah peningkatan kualitas Nasir agar profesional dan amanah dalam pengelolaan wakaf uang. Selanjutnya, permasalahan yang selanjutnya adalah kurangnya pemahaman dan kemampuan praktisi wakaf dalam pengembangan wakaf uang, dengan solusi peningkatan kemampuan semua praktisi wakaf terlebih Nazir sehingga mampu mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional dan amanah serta sinergitas sehingga pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia menjadi sukses.
Kelebihan dari jurnal ini sudah sesuai dengan penulisan, yaitu adanya judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, permasalahan, metode penelitian, tujuan penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, dalam hasil penelitian juga dalam jurnal ini dijelaskan secara rinci dan berurutan sehingga mudah dimengerti. Nah, untuk kekurangan dari jurnal ini ada beberapa. Yang pertama adalah terdapat beberapa kata yang masih salah ketik ataupun salah cetak. Nah, dalam beberapa paragraf juga masih ada rata kanan kirinya yang masih sama atau masih kurang rapi. Itu saja mungkin review jurnal dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.